para ekonom milenial. Dalam ekonomi, kemampuan untuk membedakan konsep pergeseran dan pergerakan di sepanjang kurva permintaan sangat penting loh. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh perbedaan kedua konsep tersebut, mari kita bahas terlebih dahulu faktor-faktor yang memengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Katakanlah komoditas X ya. Anda tahu kan kalau barang itu contohnya pakaian, makanan, dan lain-lain. Kalau jasa itu kan tahu ya, contohnya misalnya jasa kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. Nah, permintaan terhadap suatu barang atau jasa, katakanlah barang X, itu dipengaruhi oleh pertama, harga barang itu sendiri, kedua, harga barang lain, ketiga, pendapatan konsumen, keempat, itu adalah selera, yang berikutnya yang memengaruhi adalah jumlah penduduk dan ekspektasi konsumen. Nah, pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Nah, dalam analisis kurva permintaan, kita tahu bahwa ketika harga barang X turun, maka jumlah barang X yang diminta itu akan meningkat atau naik. Dan ini ditunjukkan oleh pergerakan dari titik A ke titik B pada kurva di atas. Nah, sebaliknya, ketika harga barang X meningkat, maka jumlah barang X yang diminta turun. Dan ini ditunjukkan oleh pergerakan dari titik B ke titik A pada kurva di atas. Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa pergerakan itu mengacu kepada perubahan jumlah yang diminta dan masih pada satu kurva demand yang sama. Nah, bagaimana dengan pergeseran? Kita tahu bahwa pergeseran kurva permintaan itu disebabkan oleh faktor lain selain harga. Nah, pada kasus barang X tadi, bahwa ketika terjadi perubahan harga barang lain, atau perubahan pendapatan konsumen, atau perubahan selera, atau perubahan jumlah penduduk, atau perubahan ekspektasi konsumen, maka kurva permintaan terhadap barang X itu bisa bergeser ke kiri atau ke kanan, tergantung dari arah perubahan variabel-variabel yang saya sebutkan tadi. Sebagai contoh nih, ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk, ceteris paribus, maka kurva permintaan itu akan bergeser ke kanan. Nah, pada kasus tadi ya bisa digambarkan ya pada sebuah kurva bahwa perubahan atau pergeseran tersebut ditunjukkan oleh pergeseran kurva demand dari D1 ke D2. Nah, sebagai penutup, coba sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan berikut. Jika terjadi perubahan harga barang lain, apakah kurva permintaan akan bergerak atau bergeser? Tulis ya jawabannya di kolom komentar.